Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi di Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita kedatangan seorang pendeta. Tadi yang memimpin doa untuk alam semesta itu seorang pendeta yang berstatus frater. Karena orang Katolik kalau berdoa selalu tanda salib, tapi tadi tidak ada tanda salibnya. Saudara-saudari terkasih, tapi sudahlah, tentu Tuhan mengampuni semua itu. Hari ini saya menawarkan tema renungan untuk kita yang saya beri judul itu penolong yang lain. Adalah potongan dari teks Injil hari ini. Saya pernah dalam perjalanan dari tempat ini, paroki ini menuju Makassar, dan ketika melewati paroki Messawa, antara paroki Messawa dan Polewali, itu daerah yang sepi, lalu sebelah kiri jurang, sebelah kanan tebing batu, dan di tempat itu ban pecah. Saya turun, saya berusaha membuka, lalu karena sudah mulai gerimis, saya buru-buru itu menaikkan itu dongkrak. Lalu ketika saya lepas bannya, itu kemudian mobil dongkraknya itu tidak berfungsi bagus sehingga jatuh ke bawah, dan itu sampai sandar itu tempat melengketkan ban di aspal. Sudah mulai gelap, dan saya berjuang untuk bagaimana caranya mencari posisi untuk memasang dongkrak baru yang sudah rendah dan sudah sempit masuk, dan setengah mati. Saya tahan satu mobil yang lewat. Saya bilang, "Bantu saya, adakah dongkrak?" Dia bilang, "Maaf, tidak ada dongkrak, kami bawa." Lalu dia terus. Singkat cerita, sudah semakin gelap, masih tetap gerimis. Saya menggunakan lampu senter berusaha terus mencari posisi.
Saya memegang itu kunci roda dan tiba-tiba lewat satu motor, 2 orang berboncengan itu yang membawa motor itu gondrong, di belakang pakai topi. Dia melewati saya. Setelah lewat, dia balik lagi. Yang dibonceng turun, lalu memiringkan topinya. Yang gondrong berbalik ke arah belakang saya, lalu mulai menyorot saya dengan lampu motornya. Saya langsung ambil posisi siaga. Saya pegang erat-erat itu kunci roda. Jangan ini perampok ini atau penjahat. Maksud saya pegang itu supaya saya lari dan bawa kunci roda pergi, supaya jangan diambil. Tapi ternyata Bapak Ibu, dia dalam suasana saya gugup takut, tapi saya berusaha tidak menampakkannya. Mereka katakan, silakan Pak kerja, saya senter dengan motor. Lalu yang pakai topi itu mulai membantu saya. Dan singkat cerita itu, saya tertolong dengan 2 manusia yang bersosok penyamun itu. Inilah menurut saya penolong yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kita menjumpai penolong yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin di antara kita semua ada yang pernah menolong, ada juga yang pernah tertolong. Perhitungannya mana lebih banyak kita tidak tahu. Atau kita pernah merasa ingin sekali untuk dalam suasana terpuruk dan kita membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi mungkin tidak dipedulikan. Lalu dalam situasi itu ada saja saat di mana tanpa kita tahu pertolongan datangnya entah dari mana. Saudara-saudari yang saya kasihi, Yesus bercerita tentang ini, tentang penolong yang lain, dalam rangka menceritakan tentang akan hadirnya Allah yang dalam iman kita disebut itu pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Allah yang satu kodrat itu menampakkan diri dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika Yesus ingin pergi ke surga, dia menjanjikan, saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengutus kepada kamu, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh yang akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mari kita juga dalam kehidupan kita melihat betapa Allah seringnya membantu dan menolong kita dalam peristiwa-peristiwa yang tidak kita sangka. Itulah karya Roh penolong yang lain. Tuhan membantu kita. Amin.